Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ila'i, ini adalah bab ila. Ila itu masdar dari ala yuli ilaan. Ala yuli ilaan walladzina yu'luna. Ala yuli ilaan, ya. Ila maknanya sendiri adalah sumpah. Halifuhu alla yatafil umri zawjatahu aw zaidan anhu arba'atin fa in madat lahat talab bil wat'i fi kubrin wa takfirun wajib aw bi talaqiha fa in abahuma talaqa farda talqatin man hakama. Ila adalah halifuhu, bersumpahnya suami. Halifun, ya. Halafa yahlifu halifan. Ila adalah halifuhu, adalah bersumpahnya suami. Bersumpah alla yata, untuk tidak wati. Asalnya alla yata'a. Bersumpah tidak akan wati istrinya. Nah, ada belakang maf'ulnya. Sumpahnya suami bahwa ia tidak akan wati fil umri, seumur hidup, zaujatahu akan istrinya. Bersumpah bahwa ia tidak akan mewati istrinya seumur hidup, aw zaidan an ashhurin, atau dalam masa waktu yang lebih dari beberapa bulan, arba'atin yang 4. Maksudnya arba'ati ashhurin, ya, 4 bulan. Ila adalah bersumpahnya suami bahwa dia tidak akan mewati istrinya selama hidupnya atau dalam jangka waktu lebih dari 4 bulan. Sumpah yang seperti itu mengandung pelecehan terhadap istri, ya. Menyakiti perasaan istri. Oleh karena itu dia harus dihukum. Fa in madat, jikalau berlalu apa masa 4 bulan, laha bagi istri. Fa in madat, jikalau berlalu apa masa 4 bulan, laha ialah boleh, laha ialah bagi istri at-talabu, adapun menuntut bil wat'i, dengan wati. Wati di mana? Fi kubulin, di kubulnya. Kubul itu lubang depan, memang tempatnya.
Wa takfirun wajibah, sementara adapun membayar kafarat adalah wajib. Au bitalakiha, atau menuntut dengan menalak istri. Bitalakiha diatofkan kepada bilwat'i. Artinya jikalau suami bersumpah ilah seperti tadi, bagaimana sikap istri? Istri itu baru mengambil sikap ketika sudah berlalu masa selama 4 bulan. Bila mana sudah berlalu masa 4 bulan, maka istri menuntut agar supaya suaminya mengumpuli dirinya. Dan kalau ini dilakukan oleh suami, maka suami wajib bayar kafarat karena sudah melanggar sumpah. Istri boleh menuntut wati dengan konsekuensi suami wajib membayar kafarat, atau istri menuntut agar supaya ditalak. Jadi tuntutan istri itu salah satu di antara dua. Imma dia minta supaya dikumpuli, jangan-jangan malu minta. Atau kalau tidak mau menuntut itu, minta kepada suaminya agar supaya ditalak saja, biar tidak terkatung-katung. Fa in abahuma, jikalau enggan siapa suami, enggan huma kepada kedua-duanya, disuruh tidak mau, disuruh nalak tidak mau. Talak, maka mentalak. Farda talqatin, ini min idhofati sifat lil mausuf. Farda ini aslinya adalah sifat, talqatin ini adalah mausuf. Susunan aslinya talqatan wahidatan, ya. Talqatan wahidatan, talak satu kali. Talqatan fardatan, ya. Talqatan fardatan maknanya sama dengan talqatan wahidatan. Talaqa, maka mentalak, farda talqatin dengan talak satu kali, man siapa orang, ini fa'ilnya talaqa, mentalak man siapa orang, hakama yang menjadi hakim. Kalau suami enggan melakukan kedua-duanya, disuruh mengumpuli istrinya tak mau, kok bisa tak mau? Disuruh mentalak tidak mau, maka hakim yang bertindak, hakim menjatuhkan talak satu kali. Seperti dijelaskan di depan, bahwa pada dasarnya talak itu adalah haknya suami. Selain suami tidak punya hak untuk menjatuhkan talak, kecuali dalam soal ini. Suami yang telah melakukan ilah dituntut untuk mewati kembali istrinya tak mau, disuruh mentalak istrinya tak mau, maka hakimlah yang bertindak menjatuhkan talak satu kali. Walladzina yu'luna min nisaihim, itu. Bab zihari, ini adalah bab zihar. Zihar itu masdar dari zahara yuzahiru muzaharatan wa ziharan. Kalau zahara yuzahiru muzaharatan bahasa modern, maknanya demonstrasi. Zihar yang dimaksud di sini diambil dari kata zuhrun. Zuhrun itu artinya punggung. Punggung.
Qaulu mukallafin walau min dhimmi diirsihi anti ka dhahri ummi aw nahwahu fa in yakun la yukibu talaqaha fa'idun yajtanibu alwat'akal haidi hatta kaffara bil itqiyan wil fardu amma dhahara raqabatan mu'minatan billahi jal salimatan amma yudirru bil amal. Dihar itu adalah qaulu mukallafin, perkataan orang yang sudah mukallaf. Walau min dhimmiyin, walaupun perkataan itu timbul dari orang kafir dhimmi. Perkataan suami yang sudah mukallaf liirsihi kepada istrinya mengatakan anti kadhahri ummi, engkau adalah seperti punggung ibuku. Aw nahwahu, atau yang seperti ucapan itu. Aw nahwahu dibaca nasab diatafkan kepada anti, ya kan? Anti kadhahri ummi. Anti kadhahri ummi ini kedudukannya adalah maqulul qaul daripada qaulun. Perkataan orang mukallaf mengatakan kepada anti kadhahri ummi, ya. Atau perkataan-perkataan lain yang sama dengan pernyataan ini. Dihar itu adalah tindakan suami yang menyerupakan istrinya dengan mahramnya sendiri, terutama ibu. Kamu kok seperti ibuku, ya. Kamu punggungnya seperti punggung ibuku. Ibunya kan haram terhadap dirinya, menyamakan istrinya dengan ibu, seolah-olah ia mengatakan bahwa kamu haram bagiku sebagaimana haramnya ibuku kepada aku. Di hari ini sudah ada, sebelum Islam datang sudah ada dihar, ya. Banyak dipraktekkan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Tapi dihar sebelum Islam itu identik dengan perceraian. Kalau suami mengatakan kepada istrinya, kamu seperti ibuku, itu dianggap sebagai perceraian. Ketika Islam datang, dihar ini maknanya dimodifikasi, bukan identik dengan perceraian. Akan tetapi orang yang melakukan dihar ini terkena hukuman sehingga harus bayar kafarat. Di sini dikatakan bahwa dihar adalah perkataan suami kepada istrinya mengatakan anti kadhahri ummi atau anti alayya kadhahri ummi. Lengkapnya ada alayanya, engkau terhadap aku adalah sama seperti punggung ibuku. Ibuku bagiku haram, berarti kamu bagiku adalah haram. Ini namanya dihar. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dihar. Ada seorang sahabat yang melakukan dihar terhadap istrinya yang bernama Khawla bin Sa'labah. Suaminya namanya Aus bin Somit, ya. Aus bin Somit melakukan dihar terhadap istrinya. Kemudian istrinya yang bernama Khawla bin Sa'labah itu mengadu kepada Rasulullah tentang nasibnya yang sudah
dilihat oleh suaminya. Pengaduannya itu direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Akhirnya Allah taala menurunkan ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Itu perempuan ini benar-benar mendapatkan penghormatan, ya. Pengaduannya kepada Rasulullah langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in yakun, jikalau ada siapa suami la yuqibu talaqaha, itu tidak menyusulkan kepada mentalak istri, fa'aidun, maka dia adalah aid namanya. Dalam Al-Quran dikatakan summa ya'uduna lima qalu walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna ada ya'udu fahuwa aidun. Jikalau suami yang mentihar istrinya itu tidak menyusuli liharnya dengan talak, maka berarti suami itu adalah aid namanya. Yang dimaksud aid adalah menyalahi pernyataannya. Kok dikatakan menyalahi pernyataannya? Karena dengan mengatakan kamu ini punggungnya sama dengan punggung ibuku, seolah-olah ia telah mengharamkan istrinya. Kalau mengharamkan istrinya seharusnya langsung talak saja. Talak. Kalau tidak mentalak berarti aid menyalahi pernyataannya. Laki-laki itu namanya aid. Apa konsekuensinya? Ya jatani bu al-wat'ah. Dia harus menjauhi wati. Dengan mentihar istrinya dia tidak boleh kumpul dengan istrinya itu. Kal haidi sama dengan perempuan haid, kan tak boleh dikumpuli, kan. Sampai kapan suami yang mentihar istrinya tak boleh kumpul dengan istrinya? Hatta kafara, sehingga dia bayar kafarat. Bayar kafarat bagaimana? Bil itki, dengan memerdekakan budak. Dengan memerdekakan budak, yanwi al-fardh, dia berniat melakukan kewajiban sebagai kafarat. Wajib memerdekakan budak dengan niat kafarat. Kafarat fardu, ya. Dengan niat melakukan kewajiban amma zaharah, dari ziharnya. Amma di sini adalah ma masdariyah, ya. Amma zahara ay an ziharihi, dari ziharnya. Memerdekakan raqabatan mukminatan, akan budak yang mukmin. Mukmin billahi jalla jalaluh, ya. Jalla, iman kepada Allah jalla jalaluh. Memerdekakan budak yang beriman kepada Allah, raqabatin mukminah. Salimatan, yang selamat, bukan hanya mukmin tapi budak itu harus selamat, bersih, amma yudirru bil amali, dari cacat yang mengganggu terhadap aktivitas. Biasanya dibaca yudirru, ya. Kalau darra yadurru, darra yadurru itu muta'addi dengan dirinya sendiri. Yadurruhu, ya kan? Yadurruni, membahayakan kepada aku. Kalau ditambah hamzah di depan, adarru yudirru, justru muta'addinya pakai ba. Adarru yudirru bih, ya. Di sini kan bil amali di belakang. Saya condong baca yudirru saja, ya. Salimatan, yang selamat,
terhindar amma yudirru bil amali, dari cacat yang mengganggu aktivitas atau pekerjaan. Walhasil wajib memerdekakan budak sebagai kafaratnya orang yang melakukan zihar dan tidak segera, tidak disusuli dengan tolak. Kalau setelah zihar langsung talak, ya selesai persoalan. Illam yajid yasumu syahraini ala tatabu'in illa li'udrin hasala wa ajizun sittina muddan mallaka sittina miskinin kafitratin haka. Illam yajid, jikalau tidak mendapatkan orang akan rogobatan mukminah, tidak mendapatkan budak yang mukmin. Memang benar-benar sudah tidak ada seperti sekarang, atau ada tapi tak mampu membelinya. Jikalau ia tidak mendapatkan budak mukmin untuk kafarat, yasumu syahraini, maka puasa 2 bulan. Berat puasa kafaratnya. Puasa 2 bulan ala tatabu'in, secara berturut-turut. Ala tatabu'in, secara berturut-turut, illa li'udhrin hasalah, kecuali karena ada udhur hasalah yang terjadi. Apa udhur itu? Jadi harus dilakukan secara berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut harus dimulai dari awal, terkecuali karena ada udhur seperti gila, ayan, haid, nifas. Wa ajizun, adapun orang yang tak mampu dari memerdekakan budak dan tak mampu dari puasa, sittina muddan mallaka sittina muddan, yang memilihkan, memberikan kepada 60 mud makanan, diberikan sittina miskinan kepada 60 fakir miskin, memberikan 60 mud makanan kepada 60 orang miskin. Kafitratin, seperti zakat fitrah. Kakak menyamai apa 1 mud itu. 1 mud itu sama dengan zakat fitrah, jenisnya ya beras apa. Babul li'ani, ini adalah bab li'an. Li'an itu masdar dari la'ana yula'inu mula'anatan wa li'ana. Maknanya sendiri kan saling melaknat, ya. Suami melaknat istri, istri melaknat suami. Li'an ini merupakan kelanjutan daripada qadhaf. Qadhaf artinya menuduh orang lain berzina. Qadhaf ini termasuk dosa besar, ya. Menuduh orang lain berzina tanpa memiliki 4 orang saksi, itu namanya qadhaf. Kalau orang melakukan qadhaf, menuduh orang lain berzina, justru dia yang harus dihukum dengan hukuman berat. Hukumannya adalah didera sebanyak 80 kali. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada. Orang-orang yang menuduh zina kepada muhsanat, orang-orang yang tak terbukti melakukan perzinaan, ya, sementara mereka tidak punya saksi 4, hendaklah mereka dihukum dera sebanyak 80 kali. Ayat ini sangat umum, artinya siapa saja yang menuduh dan siapa saja yang dituduhkan. Tapi kemudian ada ayat lain yang khusus hubungan suami istri.
Bagaimana kalau yang menuduh zina suami, yang dituduh itu istri? Suami benar-benar melihat istrinya berzina dengan orang, ya kan? Saksi 4 tidak ada, kan repot, ya kan? Repot. Kalau konsekuensinya suami itu kan harus dihukum qadzaf, ya, dikenai haddul qadzaf istilahnya. Tapi khusus suami yang menuduh istrinya berzina, ada jalan keluarnya. Bagaimana agar suami yang telah menuduh istrinya berzina itu tidak dijatuhi had qadzaf? Caranya adalah dengan melakukan li'an ini, ya kan? Dengan melakukan li'an, suami yang menuduh istrinya berzina padahal dia tidak punya saksi 4 bisa keluar dari hukuman qadzaf dengan cara meli'an, melakukan li'an. Jadi untuk membuktikan seseorang berzina yang kemudian berujung dengan hukuman berat, had 100 kali kalau bukan muhson, dan dirajam sampai mati kalau dia muhson, sangat sulit dibuktikan. Karena alat buktinya hanya 2, pengakuannya sendiri. Kalau bukan pengakuan harus ada 4 orang saksi yang masing-masing sama-sama melihat dengan jelas bahwa dakarnya si A benar-benar masuk ke dalam kemaluannya si B. Mana mungkin itu, saudara? Mana mungkin? Sulit, ya kan? Dan mereka saksi kan harus adil, ya. Artinya manusia yang berkualitas, tidak sembarang orang bisa jadi saksi. Tidak seperti sekarang cari saksi ambil orang di jalan, ya kan? Berkualitas artinya orang yang menurut pandangan masyarakat orang itu baik. Bagaimana kalau di masa teknologi sekarang pakai CCTV? Ya tidak bisa. Karena visinya Islam tidak untuk mengungkapkan aibnya orang, kan? Islam tidak punya visi mengungkapkan aibnya orang. Justru karena dengan saksi 4, ya tujuannya agar supaya aibnya orang itu ditutupi. Kalau ada orang melihat orang lain benar-benar berzina, tapi yang melihat hanya dia sendiri, gimana caranya? Ya dilaporkan saja ke pengadilan, tapi bukan tuduhan zina. Jangan disampaikan dia berzina, sampaikan saja dia melakukan hubungan bebas. Hubungan bebas itu kan umum, ya kan? Melakukan hubungan bebas, kalau hanya dituntut dengan hubungan bebas, maka dihukum juga, tapi bukan hukuman itu. Bisa dipenjara, bisa apa, ya kan? Bisa dipenjara. Meskipun Indonesia ini menerapkan hukuman Islam, barangkali tidak akan terjadi itu. Orang dihad 100 kali atau dirajam sampai mati. Karena pembuktiannya sulit. Yaqulu arba'an wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.